Jumpa lagi bersama saya di channel Bee Lobster Farm, teman-teman. Hari ini saya akan coba memanfaatkan kolam ini dengan sistem tumpang kolam, dimana akan saya tempatkan indukan bertelur yang akan turun gendong, sehingga saya coba mengefisiensikan kolam pembesaran ini. Bagian atasnya itu adalah kolam burayak dengan sistem apung. Simak videonya seperti apa saya membuatnya berikut ini, dan jangan lupa dukung terus saya dengan cara subscribe, like, dan bagikan. Terima kasih. Simak videonya berikut ini. Ya teman-teman, ini satu batang pipa 3 inci. Bahan yang kita butuhkan ini ya semi baru atau semi bekas lah, ini sudah rusak. Nanti akan saya potong bagian ini bahannya, kemudian keni 3 inci 4 buah. Teman-teman, ini sudah saya potong, saya buang bagian yang rusak dan mendapatkan panjang 1,10 meter, lebarnya 80. Nah, ini akan saya rakit, simak terus. Oke teman-teman, ini sudah jadi saya rangkai menjadi kotak seperti ini dengan bagian sudut dipasangkan L atau kni, dan semuanya dilem agar tidak bocor. Dan ini nanti yang menjadi pengapung kolam kita. Oke, kita lanjut lagi pemasangan terpal. Ya teman-teman, ini sudah saya contohkan, saya apungkan di atas kolam, tinggal pemasangan terpal nanti. Dan seperti inilah metode kerjanya. Oke, kita lanjut pemasangan terpal. Nah teman-teman, ini sudah selesai saya pasang terpalnya, dan ini sudah saya uji coba apungkan atau taruh di atas kolam pembesaran saya yang berukuran 4x6, dan sepertinya sudah bekerja atau sudah running dan bisa kita gunakan. Nah, ini spesifikasinya seperti ini. Jadi pipa yang saya rangkai tadi itu berfungsi untuk mengapungkan kolam, dan di atasnya bisa kita gunakan sebagai kolam. Dan metode seperti ini hanya sebaiknya digunakan untuk burayak atau anakan dari lobster air tawar, sebab airnya sangat dangkal. Dan teman-teman, ini besok akan saya tempatkan indukan bertelur saya, dan khusus yang sudah hampir turun gendong, yang kira-kira 1 atau 2 hari lagi turun gendong, akan saya tempatkan di sini agar anakannya turun di tempat ini, sehingga bisa saya besarkan sampai dengan 1 inci. Dan sekali lagi, untuk indukan di sini yang saya akan sortir, kira-kira mungkin telurnya hanya atau anakannya hanya sekitar 100 ekor, bukan untuk kapasitas besar. Yang paling tidak bisa saya manfaatkan juga tempat ini untuk menambah kolam saya yang memang saat ini saya sangat terbatas karena banyak sekali indukan saya bertelur. Dan besok saya akan panen lagi indukan yang bertelur, sehingga beberapa yang sudah hampir turun gendong bisa saya tempatkan pada masing-masing kolam tetas. Dan saya pikir juga ini sebagai salah satu metode yang baru yang coba akan saya terapkan, dan tentu saja hasilnya nanti akan saya sampaikan seperti apa hasilnya dari metode yang saya terapkan ini. Nah teman-teman, ini prinsip dasar dari cara kerja dari kolam apung ini. Nah, pemikiran dasarnya adalah bagaimana memanfaatkan kolam besar untuk pembesaran, bagian atasnya itu bisa dimanfaatkan untuk burayak, sehingga ada atau tercipta efisiensi lahan dari sistem budidaya kita. Nah, seperti inilah gambaran dimana yang bagian bawah itu merupakan air dari kolam pembesaran kita, kemudian yang bagian biru itu adalah air dari kolam terpal apung kita, bagian hitam itu adalah pipa apung. Jadi pipa itu fungsinya untuk mengapungkan kolam dengan sistem apung semacam keramba, tapi kita gunakan di sini bukan jaring atau jala, melainkan terpal. Nah, itu bisa digunakan dan sudah saya coba, dan kita bisa memanfaatkan bagian atasnya sebagai kolam burayak. Seperti inilah prinsip dasarnya. Nah, space di bawah kolam terpal atau kolam apung ini
adalah ruang kolam pembesaran yang juga tetap sama luasnya. Jadi sama sekali kolam apung kita itu tidak mengganggu daripada kolam pembesaran kita. Justru kolam apung ini juga nanti bagian bawahnya bisa dijadikan sebagai tempat atau shelter dari lobster bibit kita yang kita besarkan di kolam pembesaran. Satu kata kunci yang saya ingin sampaikan kepada kita semua bahwa sistem ini bisa kita terapkan asalkan kita memiliki kolam pembesaran yang luas, dan bagian atasnya kita gunakan untuk kolam apung sebagai tempat pemeliharaan burayak. Nah, sekali lagi di sini hanya bisa kita gunakan untuk burayak yang baru turun gendong sampai dengan ukuran 1 inci. Nah, setelah itu baru kita pisahkan, pindahkan ke tempat pembesaran. Dan satu kata kunci lagi bahwa jika Anda menerapkan pola ini dengan banyak kolam apung, usahakan jangan sampai menutup semua area permukaan daripada kolam. Maksimal 40% area kolam pembesaran kita yang di atasnya bisa kita tutupi dengan kolam apung. Itu sudah sangat maksimal, sebab kolam pembesaran juga butuh permukaannya itu bersentuhan langsung dengan udara untuk menciptakan sistem aerasi alami. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi inilah pola yang coba saya terapkan lagi di dalam sistem budidaya saya untuk efisiensi lahan dengan tuntutan memperbanyak kolam burayak, sehingga satu kolam kita bisa manfaatkan untuk 2 jenis pemeliharaan. Dan satu hal lagi yang saya mau sampaikan bahwa pola ini sangat baik jika diterapkan khusus di kolam pembesaran saja, sebab untuk suatu sistem budidaya di kolam pembesaran itu sangat jarang kita periksa misalnya atau kita sortir, sehingga kolam apung di atasnya itu tidak begitu mengganggu dari sistem budidaya kita. Kalau di kolam pemijahan ini saya katakan tidak cocok, sebab kolam pemijahan seringkali kita sortir untuk pengecekan indukan bertelur. Jadi ini hanya sangat cocok kita terapkan di kolam yang luas dengan fungsi sebagai kolam pembesaran. Di atasnya kita gunakan sebagai kolam burayak, bisa sampai beberapa kolam apung bisa kita buat di atasnya, dengan catatan hanya menutupi 30-40% dari permukaan kolam. Oke teman-teman, semoga bisa dipahami dan semoga apa yang saya sampaikan ini juga bisa menjadi referensi bagi kita untuk efisiensi lahan budidaya kita, dan semoga menginspirasi. Sekali lagi terima kasih untuk Anda yang sudah setia bersama saya di channel ini. Tetap dukung saya, dan Anda yang baru pertama bergabung, selamat bergabung dan tetap dukung saya dengan cara subscribe, like, dan bagikan. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam capit.